Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimi rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di Sabtu malam hari ini ya, kita akan mengkaji ini adalah sebenarnya serial cinta ya, yang dimana kita akan mengulik beberapa pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang istri yang dicinta sama suami, disayang sama suami. Lalu juga kita akan belajar bagaimana agar suami disayang sama istri dan dicintai sama seorang istri itu sendiri. Jadi menurut saya ini adalah hal yang penting untuk kita pelajari semuanya, karena sejatinya pernikahan adalah mengenal pasangan seumur hidup. Mengenal seorang suami dari A sampai Z-nya itu bukan hanya dalam waktu sehari semalam, tapi mengenal seorang suami adalah hal yang perlu diketahui atau diupdate setiap harinya. Layaknya seperti handphone lah ya, yang dimana pasti ada update software. Ada semakin berkembangnya zaman, ada update segala sesuatu tentang update aplikasinya kah. Ya seperti itulah kurang lebih. Sama sepertinya juga seorang manusia. Knowledge-nya menambah, pengetahuannya menambah, terus kemudian lingkungannya juga berbeda dari yang sebelumnya. Pasti ada pemikiran seorang suami yang perlu diupdate setiap harinya gitu. Begitupun seorang istri ya. Mungkin hari ini saya akan fokus dulu memposisikan diri, saya bukan seorang istri ya, tapi memposisikan karena ini adalah kelas istri, karena nanti untuk kelas suaminya itu ada di live Instagram di hari Senin. Sehingga saya pengen ini memposisikan sebagai seorang istri ya. Ini untuk para istri ini ya, untuk para perempuan ya, atau untuk para calon istri di luar sana yang pengen belajar tentang bagaimana biar seorang perempuan itu bisa disayang maksimal sama seorang suami, sama Pak Su lah bahasanya, Pak suami gitu. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya ini adalah hal yang menurut saya sangat-sangat penting gitu. Mengenal pasangan setiap hari, setiap pekan, setiap bulannya, setiap tahunnya, diupdate terus apa yang kira-kira harus diperbaharui dari mengenal si suami. Jadi jangan sampai kita kudet gitu. Jangan sampai sebagai seorang istri kudet, nggak tahu nih apa hal baru yang disukai suami. Gitu. Makanya salah satunya adalah yang akan kita bahas dari sini adalah semua berawal dari mata. Wah ini adalah apa ya? Ini sangat hal-hal yang menurut saya ini nomor satu yang perlu dimiliki ilmu oleh semua istri di luar sana, atau bahkan semua cewek di luar sana, semua akhwat di luar sana ya, semua perempuan di luar sana. Bedanya apa ya? Perempuan, akhwat, cewek. Ya ini semua perempuan di luar sana yang harus memiliki pengetahuan soal ini. Jadi bahwa ternyata pandangan mata seorang suami atau seorang laki-laki itu Masya Allah, Allah sudah ciptakan sedemikian rupa, dan bagaimana seorang istri harus memenuhinya. Biar apa? Biar makin disayang sama Pak suami gitu ya, sama Pak Su lah kita sebutnya. Jadi tentang hari ini adalah kita akan belajar bahwa semua itu berawal dari mata. Saya akan menyebutkan satu hadis dari hadis riwayat An-Nasai dan Imam Ahmad, yang Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini insyaallah hasan atau sahih. Sebagaimana disabdakan dari Nabi Muhammad SAW oleh Rasulullah, bahwa maukah aku beritahukan ya kepada kalian tentang sebaik-baik harta pusaka seseorang. Apa kira-kira? Yaitu adalah wanita yang solihah. Wanita yang solihah itu seperti apa? Yang menyenangkan jika dipandang. Oke, nomor satu, yang menyenangkan jika dipandang. Yang kedua, menaati jika diperintahkan oleh suami. Lalu yang ketiga, dan bisa menjaga harta dan kehormatan seorang suami ketika ditinggal pergi. Artinya gini, nomor satunya yang perlu
dimiliki oleh setiap cewek di luar sana, oleh semua akhwat di luar sana atau istri di luar sana, nomor satunya ternyata apa? Menyenangkan jika dipandang. Fahami kalimat ini dengan benar. Menyenangkan jika dipandang. Mungkin kita akan mengkulik fokus di satu kalimat ini kali ya. Menyenangkan jika dipandang. Menyenangkan jika dipandang tuh kira-kira seperti apa sih? Apakah hanya sekedar pandangan yang cantikkah? Atau yang seperti apa nih kira-kira ini? Menyenangkan jika dipandang dari seorang laki-laki ini seperti apa nih? Ya, saya pun mungkin ini apa yang ya karena saya juga laki-laki gitu ya. Karena kan Allah menciptakan laki-laki itu ya mungkin sebagian besar seperti ini cara memandang seorang perempuan. Yang pertama adalah manjakan mata suami. Ini penting banget nih. Manjakan mata suami itu kenapa sih sebenarnya harus dimanjakan? Saya ada beberapa penelitian ya. Saya baca beberapa penelitian. Jadi bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu berbeda sekali gitu. Kalau perempuan, Allah anugerahi perempuan itu ahli dalam berkata-kata. Makanya perempuan itu bahkan dikatakan di penelitiannya bahwa bisa jadi ada 20.000 kata-kata per hari yang dikatakan oleh seorang perempuan. Yang dikeluarkan lah 20.000 kata-kata. Tapi seorang laki-laki itu mengucapkan hanya 7.000 kata per harinya. Penelitian ini serupa dilakukan di J.P. Onella ya, asisten profesor bioplastik di Harvard School of Public Health. Jadi yang menyebutkan bahwasanya perempuan itu lebih banyak berbicara ketimbang laki-laki. Makanya kalau misalnya seorang ibu mendidik anaknya pasti kan beda ya. Kalau seorang ayah mendidik, seorang ibu kan mendidik anaknya tuh sambil dimandiin terus Aina jadi anak pinter kayak gini-gini. Wah, dididik tuh anaknya dengan kata-kata yang itu menjadi mindset si anak dari kecil gitu. Wah, harus jadi anak yang saleh, harus anak yang solih, anak yang cerdas. Itu kepintaran seorang perempuan. Kalau seorang ayah biasanya menjaga anak kan, wah macam-macam lah ya. Kalau para ayah papa muda lah ya, para ayah menjaga anak ya udah biasanya kayak ya sambil baca atau sambil main handphone segala macam. Kalau kuliah macam-macam lah seorang. Cuman yang pasti yang saya titik beratkan adalah walaupun nggak semua laki-laki seperti itu ya, tapi kebanyakan laki-laki kalau misalnya dia mendidik seorang anak beda dengan cara mendidik seorang anak, seorang istri. Seorang istri pasti akan selalu dengan kata-kata. Tapi seorang suami atau seorang ayah mendidik anak dengan contoh. Kalau istri itu makanya alangkah baiknya seorang suami atau para laki-laki itu juga nanti memilih calon istri atau memilih istri itu yang kata-katanya itu adalah kata-kata yang positif. Untuk apa? Karena perempuan adalah madrasah al-ula. Oke, ini versi laki-laki nanti deh di live Instagram di hari Senin. Kita fokus lagi ke seorang istri. Jadi manjakan mata suami. Jadi tadi penelitiannya sudah banyak ya. Lalu ada juga penelitian yang saya menarik untuk dikulik ya. Jadi ada penelitian bahwasanya ada survei yang dilakukan oleh beberapa penelitian. Jadi surveinya itu terhadap 65 orang laki-laki dan perempuan. Jadi mereka diminta untuk mengenakan semacam alat pelacak untuk mendeteksi pandangan mata. Dan seluruh responden diminta melihat foto seorang perempuan dengan aneka jenis busana dan aneka bentuk tubuh lah ya. Waktu yang diberikan hanya 5 detik saja. Lalu apa yang terjadi kira-kira? Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kelompok laki-laki akan secara otomatis memperhatikan wajahnya perempuan, lalu beralih ke bagian dada dan lalu turun ke pinggang. Jadi penelitian ini juga menjadi rujukan kita gitu. Wah, ternyata memang pada hakikatnya seorang suami itu memang ya pandangan yang pertama dilihat adalah cantiknya seorang istri. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Bahwasanya nikahilah wanita karena 4 hal. Apa yang pertama kira-kira? Kecantikannya. Rasulullah tuh pengen kita berpikir objektif gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat agamanya itu di nomor terakhir gitu ya. Nikahilah wanita karena 4 hal. Yang pertama itu adalah kecantikannya. Kita diajak sama Rasul untuk objektif dalam menilai satu hal. Salah satunya dengan laki-laki untuk memilih pasangan. Ternyata cara laki-laki
untuk mencari pasangan atau memilih seorang istri, nomor satunya apa kira-kira? Kecantikannya. Jadi ini adalah hal yang kalau kita berpikir gitu, Rasulullah pengen mengajak kita untuk berpikir objektif. Oh ternyata laki-laki memang seperti itu gitu. Nah bagaimana sikap perempuan? Nah salah satunya adalah dengan manjakan mata suami. Lalu selanjutnya, tolak ukur patuhnya seorang istri ya adalah saat suami itu sudah betah dengan penampilan sang istri. Tolak ukurnya nih, oke? Lalu selanjutnya, jangan sibuk manjakan mata lelaki lain. Oke? Sibuk aja mau apa? Datang walimah nikahan ke salon dulu karena mau ketemu sama teman-teman alumni, mungkin teman-teman alumni yang dulu segala macam, teman-teman SMA segala macam. Wah, sibuk tuh dandan. Tapi di rumah, subhanallah gitu ya, kucel ya mungkin ya, nggak jelas ini pakaiannya kayak gimana. Jangan sampai kayak gitu. Jadi pedulikan penampilan diri dulu di depan suami. Oke, pedulikan dulu bagaimana penampilan kita di depan suami, bagaimana penampilan seorang istri di depan suami. Selanjutnya adalah tanya ke suami, menurut kamu aku cantik gak kalau pakai baju ini? Menurut kamu aku cocok gak pakai skincare ini? Menurut kamu aku cocok gak ya pakai baju yang seperti ini? Menurut kamu kira-kira gimana ya kalau aku pakai dandanan yang kayak gini? Menurut kamu wangi-wangian yang kamu suka apa ya? Kayak gitu. Inilah ciri istri yang salihah nih. Gitu. Yang pertama dilakukan adalah bagaimana suami itu bisa senang sama istri, ya, sama para istri. Karena pada hakikatnya adalah istri adalah hal pertama yang perlu dipandang oleh seorang laki-laki. Biar apa? Biar laki-laki matanya nggak jelalatan di luar sana, gitu ya. Walaupun ya memang pada hakikatnya mungkin laki-laki matanya jelalatan gitu ya. Para suami, para laki-laki tolong jangan hujat saya ya. Jadi ya memang mungkin jadi memang Allah menciptakan para laki-laki seperti ini gitu. Makanya salah satu yang perlu dilakukan suami apa kira-kira? Menjaga pandangan. Gitu kan? Menjaga pandangan. Kalau perempuan apa kira-kira yang dianjurkan dalam Islam? Menjaga diri. Karena hakikatnya seorang perempuan itu pengen dilihat. Kalau laki-laki itu pengen melihat. Makanya yang dianjurkan dalam Islam kepada seorang perempuan adalah menjaga diri, menutup dengan sampai ke bawah dada gitu, dengan memakai hijab yang berwarna gelap. Itu kan yang dianjurkan dalam Islam, gitu ya. Seorang laki-laki apa yang dianjurkan untuk para laki-laki? Menjaga pandangan, gitu kan? Jadi yang perlu kita dilakukan adalah tanya ke suami kira-kira mau yang bagaimana nih penampilannya nih saat di rumah, oke? Dan ketika keluar rumah minta persetujuan suami. Kira-kira kalau keluar rumah aku boleh nggak ya pakai kayak gini? Kalau keluar rumah aku boleh nggak pakai parfum yang kayak gini? Ini nggak terlalu mencolok kok misal. Tanya ke pak suami itu. Oke, jadi yang paling pertama dilakukan adalah tanya ke suami dia sukanya seperti apa, gitu kan? Lalu tanyakan juga, minta ridhonya saat keluar rumah. Saya mesti pakai baju apa nih kira-kira nih, gitu. Aku mesti pakai baju apa ya kalau keluar rumah? Kira-kira parfum yang cocok untuk aku yang mana ya? Tanya semuanya. Minta ridho suami. Oke? Jadi manjakan mata suami. Dan hal pertama ya yang harus dilakukan oleh seorang istri itu yang pertama ya, walaupun sebenarnya ada 3 ya. Tapi yang pertama saya hanya sebutkan yang pertama di kajian kali ini. Penampilan fisik. Oke? Penampilan fisik. Di luar sana para cewek mungkin para akhwat, para istri nggak setuju sama saya, tapi ini faktanya. Perhatikan dulu penampilan fisik. Oke, sudah cantikkah Anda ya? Sudah cantikkah? Jangan kita ya, jangan sampai kita, karena saya laki-laki nggak mungkin cantik. Sudah cantikkah seorang istri itu? Sudah cantikkah kamu? Sudah cantikkah kamu di depan mata suami? Ingat satu hal, cantik itu relatif. Oke? Cantik itu relatif. Mungkin ada yang di mata suami, ada yang wah tinggi semampai kulitnya putih. Tapi kalau suaminya bukan itu yang dicantikannya, atau menurut dia itu nggak cantik, apa boleh buat?
mau dia berdandan seperti apa? Kalau misalnya bagi dia itu nggak cantik, kenapa harus dipaksakan? Tanya ke suami, buka komunikasi. Menurut kamu perempuan cantik itu yang seperti apa ya? Tanya ke dia gitu. Ingat, perempuan itu, ini juga tips buat para suami nih. Perempuan itu senang banget namanya dibilang cantik. Ya, kamu cantik banget hari ini gitu. Kamu Masya Allah banget hari ini misalnya. Ya. Jadi juga para suami ini lebih baik kita hargai segala kemampuan istri yang sudah ingin tampil cantik di depan kita gitu. Jadi hargai dia. Walaupun mungkin oke, gitu, nggak tahu nih mau ngomong apa nih, tapi seenggaknya dia sudah berusaha. Lalu tingkatkan. Oh, kamu kayaknya bagus lah kalau pakai ini. Para suami juga jangan takut untuk mengatakan mana yang cantik ya kira-kira ya. Ini harus, komunikasi ini harus dijaga nih. Oh, ternyata cantik versi saya tuh kayak gini loh. Sayang, cantik versi aku tuh kayak gini. Gimana kalau kamu kayak gini? Gimana kalau kamu kayak gitu? Kira-kira gimana? Jadi istrinya pun juga jangan sakit hati kalau dibilang kayak gitu. Jadi menurut kamu aku gak cantik. Waduh, bahaya, malah jadi cekcok. Saya gak menganjurkan kayak gitu ya. Malah jadi ngambek-ngambekan nanti. Jadi menurut kamu aku gak cantik selama ini. Waduh. Jadi perempuan juga nanti sebenarnya ada lagi kecantikan tentang bukan fisik tapi emosional. Nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi suami istri pun juga jangan baper ya ketika suami ngasih masukan. Oke. Suami pun juga ditahan-tahan untuk ngomong yang bikin istri baper. Nanti versi suami nantilah Senin insyaallah di live Instagram. Terus kemudian juga, jadi tadi pertama, sudah cantikkah Anda, sudah cantikkan seorang istri, sudah cantikkah seorang perempuan di depan mata suaminya, bukan di depan mata lelaki lain. Oke? Bukan di depan mata lelaki lain, tapi di depan mata pasangan antum, pasangan kita. Oke? Lalu cantik itu juga relatif. Oke, tanya menurut suami, cantik yang menurut suami itu seperti apa. Oke. Lalu selanjutnya, cantik juga jangan sibuk untuk mempercantik luar diri, tapi sibukkan juga diri untuk mempercantik inner beauty kita. Inner beauty antum ya, inner beauty para perempuan di luar sana. Jadi inner beauty atau kecantikan dalam diri spiritual yang perlu para cewek di luar sana untuk tanamkan itu juga perlu gitu. Karena kecantikan di dalam itu akan terpancar keluar insyaallah. Dan itu akan terasa sekali sama seorang suami. Cantik di dalam itu luar biasa, tapi cantik di luar juga harus diperhatikan. Jadi dua ini adalah berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan. Cantik luar dan cantik dalam. Cantik luar dalam lah. Oke? Selanjutnya, nah ini saya mau jabarkan nih. Kira-kira nih ya, seperti apa sih tampilan fisik istri yang solihah itu seperti apa sih? Oke, seperti apa sih kira-kira perempuan yang fisik yang menurut Islam adalah istri yang solihah itu seperti apa? Oke, selanjutnya, saya jabarkan aja. Yang pertama adalah wajah yang cerah dan senantiasa senyum. Oke. Jadi seorang istri itu jangan sering-sering cemberut di depan suami, di depan paksu. Ya. Uang belanja kurang bulan ini, padahal mau beli ini, mau beli itu. Tapi belanjanya syukuri itu gitu. Oke? Syukuri itu memang itu ada rezekinya, kalau kita bersyukur insyaallah ditambah gitu. Jadi mentang-mentang nggak dikasih jajan tambahan, cemberut sama suami. Awal bulan suami diambilin minum tiap pulang kerja. Akhir bulan ambil sendiri. Waduh, jangan sampai nih kayak gini nih. Oke? Jadi seorang istri juga perlu untuk memperhatikan wajahnya senantiasa tersenyum di depan suaminya. Senyum gitu. Apa-apa senyum, Masya Allah, suamiku gitu. Senyumlah. Perbanyak senyum di depan suami. Karena senyum itu kan ada juga dalam hadits tabassum ila akhika. Jadi tersenyumlah kepada saudaramu gitu. Dan begitupun kepada seorang suami. Karena senyum itu juga adalah salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Tersenyumlah di depan para suami dengan wajah yang cerah, ya, dengan wajah yang menawan di depan suami. Selanjutnya yang kedua adalah perhatikan kebersihan badan dan pakaian. Jadi kebersihan badan, lalu kemudian
kebersihan pakaian itu juga harus diperhatikan oleh para istri ya. Kebersihan badan tuh ya misalnya pakai hand body lah gitu kan. Misalnya juga ya mandi gitu, mandi 2 hari sekali. Jangan sampai malas mandi, subhanallah nih para istri, kalau para perempuan kalau malas mandi nih subhanallah nih ya. Jangan sampai nih. Ya, rajin-rajin lah tuh mandi. Terus kemudian jangan ragu-ragu untuk pakai deodoran, segala macam, pakai pewangi-wangian gitu kan. Ya. Dan perhatikan juga pakaian. Gitu ya. Kira-kira boleh nggak sih seorang istri itu memakai pakaian yang terbuka di depan suaminya? Boleh banget ya, pakai afwan ya, misalnya pakai lingerie boleh, tafadhol di depan suami, bahkan lebih bagus itu dilakukan gitu. Misalnya suami pengen pakai misalnya baju yang seperti ini silahkan, tafadhol gitu ya. Perhatikan pakaian juga di depan, jangan pakai yang misalnya bajunya yang kucel, yang lebih cocok untuk jadi kain lap misalnya, subhanallah ya. Pakailah baju yang masya Allah yang itu menyambut suami itu enak gitu. Oke, jadi perhatikan juga kebersihan pakaian dan badan. Selanjutnya, pintar make up. Nah, jadi ini saya anjurkan nih buat para perempuan nih, mulai dari sekarang ikut kelas make up deh ya. Ikut deh kelas make up tuh. Jangan sampai kita nggak bisa make up. Jangan sampai kita nggak bisa make up. Jangan saya yang make up ya. Jadi jangan sampai seorang istri itu nggak bisa make up gitu. Jangan sampai. Minimal ya bisa make up yang minimal ya bisa make up lah minimal gitu. Dan ini pun dianjurkan gitu oleh para istri di zamannya para sahabat gitu. Bahwa ada satu kejadian di mana para sahabat dan Rasulullah itu setelah pergi berperang berhari-hari, dan saat dalam perjalanan Rasulullah mengutus satu orang ya, untuk pulang duluan gitu, pergi duluan gitu, untuk memberitahukan para istri bahwa para suaminya sudah ingin pulang dari berpergian perang, minta mereka untuk berdandan, untuk bermake up gitu ya. Nah jadi ini pun dianjurkan di zaman para sahabat gitu, dan ini pun dianjurkan di zamannya Rasulullah SAW, bahwasanya ternyata seorang istri itu harus pintar make up gitu. Jadi poin pentingnya adalah istri harus pintar make up. Nah jangan sampai nanti dawaku ada kelas make up nih, waduh, insya Allah ya. Cuman kita fokus aja dulu di kelas cinta ya. Jadi make up adalah bisa pintar make up itu adalah salah satu yang perlu dimiliki, skill yang perlu dimiliki oleh para istri di luar sana, oleh para perempuan, para cewek di luar sana mesti pintar make up. Jadi mulai sekarang silahkan cari kelas make up deh tuh. Oke. Selanjutnya, seperti apa tampilan fisik ya istri yang soleh itu? Yang keempat adalah bau yang harum dan wangi. Oke, bau yang harum dan wangi. Jadi ini sama lah ya kayak tadi di kebersihan badan, tapi bau yang harum dan wangi ini juga lebih kepada bagaimana seorang istri itu bisa menyiapkan wewangian untuk bisa menggoda suami, gitu ya. Kalau misalnya seorang istri keluar rumah, seorang cewek keluar rumah, itu sebisa mungkin ya, atau bahkan dilarang untuk memakai wangian yang itu wangian yang sangat wangi sekali dan bisa menggoda para lelaki di luar sana gitu. Jadi boleh pakai wewangian sewangi-wangi mungkin tapi di rumah, dan tanyakan sama suami kira-kira wangi-wangian yang kamu suka seperti apa ya, kayak gitu. Komunikasikan sama suami. Dan pakailah deodoran, kemudian hand body gitu ya. Terus kemudian ya intinya sebisa mungkin seluruh ya anggota tubuh dari kepala sampai kaki kita itu bisa dicium oleh seorang suami dengan tanpa ragu, mencium anggota seluruh badan dari atas kaki sampai atas bawah, dicium dengan wewangian yang enak di mata suami atau di penghirupan suami, kayak gitu. Siapkan itu semua untuk suami ya, dari atas kaki, dari rambut sampai ke bawah sampai kaki, wangi semuanya ya, pakai hand body seluruh badan segala macam. Antum perempuan lebih tahu lah bagaimana cara menyiapkan wangian yang itu bisa enak di penghirupan suami. Selanjutnya yang kelima ya, bentuk tubuh yang terjaga
atau bisa dibilang penampilan yang seksi lah dalam tanda kutip di mata suami. Jadi ternyata seorang istri itu juga perlu untuk menjaga bentuk tubuh kayak gitu. Jadi mulai sekarang ya para istri, para cewek, ya jaga bentuk tubuhnya itu. Karena balik lagi tadi, penelitian mengatakan bahwasanya saat para laki-laki melihat foto perempuan, responden dari 65 orang laki-laki itu kebanyakan mereka melihat wajahnya dulu, kemudian turun ke dada, kemudian turun ke pinggang. Artinya apa? Ternyata salah satu kemolekan perempuan itu salah satunya juga untuk menjaga bentuk tubuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau diet segala macam, wah itu tafadhol, masya Allah, itu lebih baik gitu, menjaga bentuk tubuh. Karena perempuan haruslah indah di mata suami kayak gitu. Dan indah di mata suami itu punya versinya masing-masing. Mungkin bagi suami pengennya misalnya bentuk tubuh yang seperti ini, komunikasikan, oh baik, penuhi kayak gitu. Suami kita mau yang seperti apa nih kira-kira? Tapi kebanyakan laki-laki di luar sana ingin memiliki istri yang enak dipandang dengan bentuk tubuh yang terjaga, dalam tanda kutip seksi lah kayak gitu. Terus kira-kira Ustadz boleh nggak untuk pakai tadi bagi lagi ya, pakai baju yang seksi? Boleh gitu, dalam tanda kutip juga lingerie segala macam boleh, tafadhol, silakan jika itu memang suaminya pengen kayak gitu. Jadi manjakan pandangan suami dari wajah tadi, karena yang pertama wajah, kemudian juga bentuk tubuh yang terjaga. Oke, bentuk tubuh yang terjaga. Selanjutnya, sebetulnya masih banyak materi-materi yang ingin sekali saya sampaikan. Hanya saja insya Allah saya akan sampaikan di pertemuan mendatang gitu ya. Tapi ada yang unik yang pengen saya sampaikan. Ada satu hal yang pengen saya sampaikan, bahwasanya insya Allah saya pengen banget sebenarnya bikin kelas cinta, dimana nanti seorang calon istri solihah, calon suami solihah, kita mabit bareng-bareng gitu ya. Kita mabit bareng-bareng, mungkin di masjid atau di mana, kita mabit bareng-bareng. Kemudian namun tetap dengan memperhatikan protap kesehatan. Kemudian kita belajar mendalam tentang bagaimana, ini istri dulu ya, tentang bagaimana cara manjakan suami. Ada lanjutannya, yaitu dengan sikap dan kepribadian seorang istri. Bagaimana sih kira-kira sikap seorang istri dan kepribadian seorang istri yang kira-kira itu istri yang solihah gitu, dan istri yang bisa memanjakan pandangan atau memanjakan suami gitu. Kira-kira gimana nih sikapnya? Lalu selanjutnya ada lagi yang ketiga. Tadi kan yang pertama adalah dari berawal semua dari pandangan mata gitu ya, yang tentang materi hari ini. Lalu yang kedua adalah sikap dan kepribadian. Yang ketiga itu adalah bagaimana melatih kondisi emosional yang dimiliki seorang perempuan. Karena perempuan itu kan ambekan ya. Aduh, masya Allah ya, ambekan ya. Namanya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok gitu kan. Jadi ya memang sifatnya perempuan ya memang baperan, kemudian memperhatikan perasaannya. Jadi kalau misalnya nih kira-kira bolehkah bermuka masam segala macam di depan suami, mentang-mentang awal bulan, waduh, datang suami pulang kerja tak perlu diambilin minum gitu kan. Akhir bulan uang udah mepet misalnya, waduh, boro-boro diambil minum nih ya kan. Nah, kayak gini. Intinya kita akan belajar secara kompleks ya, bagaimana melatih kondisi emosional yang kira-kira walaupun ambekan tapi itu bisa menyenangkan hati seorang suami. Insya Allah nanti saya pengennya ini biar intens ya, biar private. Pengennya itu kita insya Allah nanti pengen banget nih ngadain nih, saya pengen banget ini. Cuma nanti insya Allah akan diberitahukan oleh tim panitia Dawaku dari yang mengatur jadwal kita tentang kelas ini nih ya. Saya belum tahu sih ini namanya kelas apa, cuma insya Allah di bulan-bulan ini. Dan kita akan belajar bagaimana secara kompleks, secara komplit tentang bagaimana menjadi seorang istri yang solihah. Oke, menjadi cewek yang solihah, menjadi perempuan yang solihah. Biar bidadari itu cemburu lah sama kita di dunia ini. Jangan kita ya, perempuan lah ya. Kita mulu, saya kan laki-laki gitu kan.
Jadi dan insya Allah kita di kelas ini juga akan mengulik banyak hal gitu. Saya pengennya kita qiyamul lail bareng gitu ya, kajian bareng, ngaji bareng. Masya Allah, ini kayak seru banget nih kalau kayak gini nih. Terus juga di satu hal, saya juga pengennya nanti yang daftar itu adalah seorang laki-laki, bukan seorang ya, laki-laki dan perempuan. Lalu ya udah kita belajar bareng. Kalau dengan izin Allah nanti kita bisa jodohkan di situ, karena insya Allah nanti kita bakalan ada tukar CV ta'aruf, kita pantau lah tuh sampai nanti akad lah. Masya Allah ya, kalau bisa kayak gitu. Semoga Allah kabulkan kita bisa dari alumni kelas ini. Semoga nanti kita bisa kumpul bareng dan bisa bertemu dan bisa nikah di situ. Masya Allah, saya senang banget nih kalau misalnya ada yang sampai menikah di kelas ini gitu. Karena dulu itu banyak sekali gitu ya. Alumni dari kelas cinta dulu itu sampai akhirnya menikah gitu. Salah satunya kemarin tadi itu habis ke DM saya. Kalau misalnya antum nonton ya, namanya Nova Anda Nugraha. Ya, Novanda Nugraha. Beliau ini adalah alumni kelas cinta saya nih. Sampai akhirnya beliau sama istrinya alhamdulillah sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Alumni kelas cinta nih, dipertemukan di kelas cinta. Gitu ya. Jadi saya pengen kita nanti kumpul bareng, belajar bareng. Ya semoga ada pasangan yang cocok di situ, kita pertemukan, kita temukan. Insya Allah saya juga akan mengurus sama walinya, sama ininya, kita akan urus, kita pantau sampai bisa akad insya Allah. Kayaknya seru banget ya kalau bisa sampai seperti itu. Semoga Allah mudahkan lah semuanya. Dan kelasnya kapan ditunggu aja nanti kelasnya. Saya pengen ini private class, mungkin terbatas seatnya biar belajarnya terasa, karena kalau terlalu banyak khawatirnya nanti justru malah nggak terlalu materinya malah nggak dapet gitu. Jadi lebih baik sedikit tapi mendalam materinya dan ada yang menikah lah insya Allah, amin. Lalu selanjutnya untuk yang versi suaminya, nanti saya akan adakan live di Instagram hari Senin insya Allah. Tanggal berapa tuh? Tanggal 4, 5, tanggal 6 lah insya Allah ya. Tanggal 6 September deh kalau nggak salah ya. Sebentar saya lihat tanggalnya. Oke, tanggal 6 September benar. Tanggal 6 September insya Allah hari Senin malam insya Allah di live Instagram di Dawoko Official. Kita akan live Instagram bagaimana versi seorang suami untuk disenangi oleh sang istri. Jadi kalau misalnya yang nonton ini para istri, suaminya wajib banget nonton tuh. Hari Senin insya Allah di live Instagramnya Dawoko. Syukran semuanya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di hari Senin dan sampai bertemu di kelas cinta nanti. Kapan kelasnya tunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.